Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk malam hari kami boleh tidur dengan nyenyak Tuhan, sehingga bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, semua oleh karena kasih dan kemurahan-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami ya Bapa. Bagi rohani kami Tuhan untuk senantiasa dekat kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Saya akan membawakan tema tentang pengikut Kristus sejati. Pengikut Kristus sejati kita ambil di dalam Matius, kita baca dalam Matius 16 ayat 24 saudara ya. Demikian firman Tuhan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ya saudara ya, pada saat kita menerima Tuhan dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ditetapkan Tuhan ingin kita menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang sejati. Saudara, Tuhan sangat rindu kita menjadi pengikut Tuhan yang sejati. Tapi pasti semua orang pasti bilang mau mengikut Tuhan yang dapat upah daripada Tuhan Yesus. Upahnya itu bukan kebanyakan upah dunia, tetapi upah keselamatan kekal dan hidup bersama Tuhan Yesus pada saat kedatangan yang kedua kali kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus ya saudara, itu upah mengikut Yesus. Kalau di dunia saudara, kalau kita mau dekat sama Tuhan tuh pasti banyak ngalamin namanya proses, ujian, tekanan. Dikatakan firman Tuhan katakan tadi memikul salib saudara ya, menyangkal diri. Memikul salib, menyangkal diri itu paling gak enak saudara, paling gak enak karena kita harus melepaskan kedagingan kita. Kita harus membuang keinginan keenak-enakan di dunia itu kan daging ya. Sesuatu yang memuaskan hati kita, badan kita tuh kedagingan kita ya saudara. Tetapi di dalam firman Tuhan katakan kita harus menyangkal diri. Pikul salib. Setiap orang pasti Tuhan berikan salib itu yang berbeda-beda saudara. Tekanan, badai hidup, kehidupan, masalah, pergumulan itu satu orang dengan yang lain itu gak sama saudara ya. Tuhan melihat kemampuan kita di dalam menangani setiap masalah. Kekuatan kita, kemampuan kita, Tuhan yang maha tahu, Tuhan lebih tahu ya. Jadi mungkin kita melihat oh masalah dia enteng, masalah kita berat, masalah kita begini begitu ya. Saling membandingkan. Tapi Tuhan yang lebih tahu. Kalau Tuhan tahu kita sanggup, dia berikan tekanan, beban, penderitaan itu lebih berat saudara. Karena Tuhan tahu kita mampu bersama Tuhan Yesus. Ya saudara, biarlah kita menjadi pengikut-pengikut Tuhan sejati, meskipun kita harus menyangkal diri ya saudara. Ya, menyangkal diri kenapa? Pasti kehidupan anak-anak Tuhan berbeda dengan kehidupan dunia, di mana kita harus memberitakan firman Tuhan yang hidup kita harus berubah, bukan searus lagi dengan dunia, tetapi kita menyangkal diri, kita harus berani hidup kita melawan arus saudara, melawan arus pada kebenaran firman Tuhan. Di mana kita berada, kita harus berani menyampaikan firman Tuhan sebagai jalan kebenaran ya saudara ya. Kadang itu kan menyangkal diri saudara ya. Kalau kita ikut hidup dunia ya kita ikut arus saudara, berarti kita tidak kita berkompromi dengan dosa. Sebagai anak-anak terang kita harus tidak berkompromi dengan dosa ya saudara ya. Terus yang kedua kita harus hidup penuh dengan kasih saudara ya. Jadi pengikut Kristus sejati itu yang pertama kita harus menyangkal diri, yang kedua kita harus hidup dengan penuh kasih. Saudara ini sulit saudara ya. Kalau kita mengasihi sesama kita yang baik-baik aja sama kita tuh gampang. Tapi bagaimana kita mengasihi lawan kita, musuh kita, saudara kita, siapapun yang menyakiti kita, kita harus tetap mengasihi saudara. Itu sangat sulit, kita minta kekuatan daripada Tuhan. Terus pikul salib, setiap orang pasti mempunyai salibnya masing-masing saudara ya. Jadi dalam kehidupan setiap hari kita masih menghadapi namanya tantangan, ujian, pencobaan. Semakin kita mau dekat sama Tuhan, semakin kita mau rindu mujizat Tuhan, semakin Tuhan berikan cobaan dan kita alami namanya cobaan, kita alami sebenarnya tantangan hidup yang semakin berat ya saudara ya. Tetapi percayalah apabila kita berpegang teguh pada firman Tuhan, dia memberikan kemampuan kita untuk menanggung setiap beban-beban hidup kita. Itu membuktikan setiap pergumulan kita membuat kita berakar di dalam Tuhan, pergumulan kita membuat kita semakin melekat kepada Tuhan, karena pasti menjadi pengikut Tuhan yang sejati itu pasti mengalami proses ini saudara. Dan Tuhan rindukan, yang ketiga adalah kita mengikuti dia, mengikuti setiap teladan-teladan Tuhan Yesus di dalam hidupnya, penuh dengan kasih, penuh dengan ketaatan. Jadi hendaklah kita mengasihi sesama kita meskipun banyak halangan dan rintangan, tetapi kemampuan Tuhan yang memampukan kita semua.
Jadi untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus itu diperlukan ketaatan pada firman Tuhan juga, supaya kita lebih taat lagi pada firman Tuhan, biar firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki hidup kita ya saudara. Itu setiap hari kita menjalin hubungan intim dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, membangun. Namanya membangun itu tadi ada kerinduan dari hati kita sendiri. Oh kita perlu Tuhan, oh kita perlu cari pertolongannya, kita butuh, makanya kita mencari ya saudara. Sumber kedamaian, sumber damai sejahtera itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Dunia tidak bisa memberikan kebahagiaan saudara. Damai sejahtera itu tidak dapat dibeli oleh dunia ini. Seringkali kita melihat keluarga yang tidak pernah kekurangan, sangat mewah kehidupannya, ekonominya mapan ya saudara, hidup uang melimpah, mungkin tidur di atas duit juga bisa ya saudara ya. Hidup di atas uang tuh bisa, saking banyaknya tidak terhitung. Tetapi kita melihat apabila tidak ada damai sejahtera Tuhan, hidupnya akan sia-sia saudara ya. Karena kebahagiaan bukan diukur dengan uang. Kebahagiaan Tuhan yang beri. Apabila ada Tuhan Yesus di hati kita, pasti damai sejahtera, sukacita Allah itu pasti ada. Terus kita harus terlibat di dalam pelayanan. Mengapa kita harus terlibat di dalam pelayanan? Karena di dalam pelayanan kita bertemu dengan orang-orang yang bersekutu dan berkomunitas di dalam satu komunitas yang sehat. Di mana rumah Tuhan itu dijadikan bengkel pribadi kita ya saudara ya. Saling menguatkan, yang punya masalah saling mendoakan, saling menguatkan. Itulah dikatakan firman Tuhan, jangan kita menjauhkan diri daripada pertemuan-pertemuan ibadah saudara. Karena rugi saudara ya, karena di dalam komunitas itu pasti ada kekuatan yang ditransfer saudara, saling mendoakan. Saudara, mari kita tetap setia kepada Tuhan, menjadi pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang sejati. Kita tetap murah hati, setia, dan hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, saudara. Sehingga hari-hari dapat kita jalani dengan kekuatan yang daripada Tuhan Yesus sendiri ya saudara. Tantangan untuk menjadi pengikut Tuhan itu banyak saudara, terutama dari lingkungan keluarga sendiri saudara. Ketika kita menyatakan kebenaran, ketika kita mau memberitakan firman, mengabarkan hal yang baik tentang kebenaran, orang pasti gak suka. Ya pasti kita dibenci oleh dunia saudara ya. Kehadiran kita bukan disenangin tapi dibenci oleh banyak orang. Tetapi percaya saudara ya, ada pembelaan Tuhan. Dikatakan ada pembelaan Tuhan di saat kita mempertahankan satu kebenaran untuk Tuhan. Dan Tuhan pasti membela yang benar saudara. Jadi kekuatan buat kita, buat tetap kita menjadi pengikut Yesus yang sejati ya saudara. Jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam hidup kita. Meskipun tantangan berat, kehidupan kita semakin berat kalau kita mengiring Tuhan Yesus. Tapi percayalah saudara, ujung akhirnya kita akan mendapatkan upah mengikuti Yesus itu. Kerajaan kekal di sorga, saudara. Itu yang kita kejar, harus kita kejar, hidup di dalam perkenanan kepada Tuhan. Ya saudara, demikianlah renungan pagi hari ini, biar kita tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Ya saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa dalam hidup kami. Bapak ajar kami Tuhan untuk menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia. Tetap Tuhan mengiring Engkau seumur hidup kami ya Bapak. Terima kasih kalau sebentar kami melakukan aktivitas kegiatan kami ya Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan sertai kami semua ya Bapak. Anak-anak-Mu di Happy Sword Family ini Tuhan. Engkau berkati kehidupan mereka satu persatu. Dan terutama iman percaya mereka boleh tetap bersandar hanya kepadamu Tuhan. Sebentar kami akan melakukan aktivitas pagi hingga sore nanti. Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.